Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebab itu Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini semangat yang baru menyala-nyala kami dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Engkau ke taruh bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami terus taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus bekerja menguasai hati kami tempat ini, sehingga kami penuh dengan sorak-sorai ketika kami memuji menyembah Engkau. Pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu dalam kami melayani pekerjaan Tuhan saat ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan adalah kerja berkenan kepada Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang kami akan kerjakan saat ini, kami percaya dengan pengurapan dari Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kesatuan hati Engkau taruh bagi kami hamba-hamba-Mu, bagi memimpin pujian, sehingga pemain musik, multimedia, bahkan penerima tamu, protokol kesehatan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Urapan dari Roh Kudus mengurapi kami. Bahkan kami setiap jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya pengurapan yang sama menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja mengganggu ibadah kami saat ini. Dengan iman dan kuasa otoritas Allah kami patahkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu yang bekerja di tempat ini, kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, entar terus mereka dengan kuasa-Mu, mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji dan membesarkan Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini, bukan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
saat ini Tuhan Yesus, kami akan lebih lagi memuji dan bersorak-sorak akan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Sungguh baik,
Aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pelayanan selanjutnya diserahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Shalom semuanya. Selamat tahun baru kembali saudara yang kemarin tidak datang beribadah dan bisa datang hari ini. Jangan lupa yang belum ambil ayat ini ya. Setelah ibadah saudara boleh ambil ayat firman Tuhan. Ya puji Tuhan saudara, kita ada di hari yang kedua saudara dalam tahun 2022 ini. Dan saya percaya saudara dan saya melangkah di hari yang kedua ini, saudara, kita tentu bukan hanya ke hari kedua. Betapa penting bagi kita saudara untuk menaruh langkah iman hidup kita pada kebenaran firman Allah, ya. Karena apa saudara? Karena dalam segala aspek hidup kita ke depan saudara, tentu hanya kebenaran firman Allah itu yang mampu menjamin segala cita-cita kita, kerinduan kita, segala program kita, saudara. Itu hanya kebenaran firman Tuhan atau Tuhan sendiri yang bisa menjamin itu kamu bisa sampai ke sana atau tidak. Nah, sehingga saudara, melalui kebenaran firman Allah ini, saya tentu menyampaikan dari kemarin, saudara, dalam tema berjalan dalam kebaikan Tuhan. Tujuannya tentu saudara menyampaikan kebenaran firman Allah adalah saudara mengerti firman, dan terutama adalah melalui kebenaran firman Allah saudara timbul iman melalui firman Tuhan. Yang terutama itu timbul iman. Amin saudara ya. Bilang kiri kanan, timbul iman. Ya. Karena begini saudara, ketika saudara dengar firman Allah, prosesnya begini, masuk ke dalam logika kita yang terbatas. Ingat, firman Allah adalah firman yang tidak terbatas, yang akan masuk saudara pada pikiran kita yang terbatas ini. Sehingga kadangkala saudara, dari pikiran kita terbatas, kadangkala itu yang saya bilang kemarin, Yosua telah membangun sebuah frame yang terbatas, mau terima tentang cara Tuhan yang tak terbatas itu. Justru dia berpikir, apa ya? Nah demikian kita juga saudara, ketika saya menyampaikan kebenaran firman ini, saudara taruh dulu saudara pada posisi pikiran kita ini sangat terbatas. Dan yang akan kita dengar adalah tentang pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Nah, disitulah saudara yang dimana pikiran kita ini harus tunduk pada kebenaran Tuhan yang tidak terbatas itu. Baru kita akan masuk pada namanya apa yang dibilang kebaikan Tuhan yang akan kita alami dengan caranya Tuhan. Haleluya saudara ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan ajak saudara dulu membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31, karena kita akan melanjutkan tema yang sama ya saudara, tentang berjalan dalam kebaikan Tuhan. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan di lantai bawah juga bangkit berdiri, jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah online bangkit berdiri. Bergantian membacanya, saya ayat 1 surah ayat 2, Ulangan 31, Yosua sebagai pengganti Musa.
Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sedang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat berjalan dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja dunia yang telah digunakannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan tegakkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang jauh menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Kita kembali saudara pada masih membicarakan tokoh yang sama. Kemarin saya mengambil ayat dari Yosua pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Tetapi dalam kisah yang sama, dalam kitab berbeda tetapi cerita yang sama, saudara, bahwa kemarin kita bicara bagaimana Yosua telah mati dan Musa telah mati dan Yosua menggantikannya. Dan sekarang kita membaca, saudara, dalam kisah ini bagaimana Musa, saudara, ketika dia menyampaikan kepada Yosua bahwa Yosua akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau kita lihat lagi, di mana kebenaran firman Tuhan melalui Musa berkata, bahkan di dalam dikatakan di sana bahwa ayat yang ketiga ya saudara, ayat 2, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Kemarin kita mau bahas ini, bagaimana tentang cara daripada Yosua untuk menyeberangi bangsa Israel melalui sungai Yordan ini sangat berbeda dengan cara Tuhan. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa ketika Yosua tentu mendengar bagaimana Tuhan mau menyeberangi bangsa yang besar, pertama tentu yang dia pikirkan, saudara, masuk dengan mau menyesuaikan harus dengan pikiran dia. Yang dimana kita bahas kemarin tentu dengan berenang. Nah, proses sebetulnya kadang-kala begini, kita pun ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, kadang-kala saudara, kita coba kebenaran firman itu sesuaikan dengan pikiran kita. Yang dimana konteks kebenaran firman yang saudara dan saya sedang dengar adalah konteks dimana Tuhan sedang berbicara tentang kebaikannya, tentang caranya yang sesungguhnya di luar kemampuan pikiran kita. Bukan tidak masuk akal, tapi di luar kemampuan kita berpikir. Haleluya saudara. Nah, di awal tahun ini kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita jemaat Tuhan. Saya percaya saudara bahwa Tuhan sedang memperkenalkan kepada kita atau sedang memberitahu kepada jemaat Tuhan agar supaya tumbuh iman saudara dan saya. Bukan tumbuh iman itu berdasarkan sesuai dengan cara berpikir kita, tetapi justru Tuhan akan menarik kita supaya mampu melihat tentang cara Tuhan yang bekerja itu di luar kemampuan cara kita berpikir. Jadi intinya bahwa Tuhan sedang membawa kita jemaat Tuhan untuk melihat, mengalami cara-cara Tuhan yang di luar kemampuan kita berpikir. Dan itu hanya Tuhan yang bisa kerjakan.
Seperti kita melihat bahwa ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel akan menyeberang, Tuhan yang bilang, para imam, letakkan kakimu di sini. Itu kita sudah bahas kemarin. Dan air berhenti total. Nah, poin yang bukan poin, saudara. Dan kita akan melihat contoh yang kedua, saudara. Ini contoh yang pertama kita membahas kemarin tentang bagaimana cara Tuhan itu, ya. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat lagi. Saya kasih contoh lagi bagi saudara, ya. Di dalam Yosua pasal yang ke-6. Nah, saya kasih lihat supaya saudara begini, saudara, saya akan kasih beberapa contoh dengan tujuan begini. Saudara betul-betul di awal tahun ini, saudara bukan cuma sekedar dengar, ya, tetapi saudara sampai betul-betul sudah terikat dengan kebenaran itu. Dan saudara, iman saudara sudah terikat dengan kebenaran Tuhan ini, dan saudara terus berjalan yakin dengan cara Tuhan ini. Itu maksud saya. Yang tumbuh tentu dari kebenaran firman. Karena ingat bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan kan menuntut supaya kamu beriman, kamu timbul iman. Tetapi kita lihat, ketika Tuhan sendiri memberikan sebuah perumpamaan, ketika Dia sendiri menabur benih, itu menggambarkan kan tentang ada 5 jenis hati, ya. Dibilang ada yang di pinggir jalan, ada yang tanah berbatu-batu, baru ada yang semak duri, baru ada yang tanah tapi menghasilkan 30 kali lipat, ada tanah yang menghasilkan 60 kali lipat, berarti ada 6 jenis tanah, baru ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Jadi itu seperti Tuhan menggambarkan, ini posisi orang. Nah, saya juga tidak tahu posisi saudara jemaat Tuhan di tempat ini ada pada posisi mana. Saya tentu berharap sampai 100, kan begitu, saudara. Tetapi tentu ini bagaimana iman seseorang itu. Apakah dia hanya akan mendengar firman yang disampaikan ini hanya dengar saja, angin lalu saja, begitu. Dia merasa saya tidak butuh lagi itu. Nah, ini tergantung kita, saudara. Tapi tentu kalau kita akan mendengar, memang membutuhkan kebenaran ini, saudara, membutuhkan tentang cara-cara Tuhan ini, saudara harus membuka hati, meresponi, merindukan kebenaran itu. Merindukan kebenaran itu, sehingga saudara dan saya tentu bisa menghasilkan kebenaran itu, bisa menghasilkan dalam hidup kita, menumbuhkan iman kita. Apakah bisa bertumbuh dulu 30, ya, 60 atau 100 iman kita itu, ya. Nah, kita kembali, saudara, kita kembali. Makanya saya mau menyampaikan firman ini, memberikan saudara contoh-contoh tentang cara-cara Tuhan yang telah bekerja di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab, sehingga dengan tujuan saudara timbul iman, masuk kepada dari iman, ya saudara, masuk kepada, oh iya ya, ada caranya Tuhan, ada caranya Tuhan yang harus kita ada di sana, harus kita ambil itu, harus kita minta kepada Tuhan. Yang langkah awal adalah imani itu, bahwa ada caranya Tuhan. Nah, tadi di pasal 6, ya, mari kita lihat, saudara. Kita lihat cara Tuhan melakukan membawa Yosua, dia masuk ke kota Yeriko. Nah, ini penting saudara pahami. Saya sudah jelaskan kemarin. Orang-orang yang sedang dibawa oleh Yosua itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun dan tidak pernah berlatih berperang, tidak tahu berperang. Nah, sekarang mereka akan menghadapi kota Yeriko. Yeriko itu adalah di zaman, saya bilang kemarin, 3.400 tahun dari sekarang, mundur ke belakang. Lalu itu, saudara, itu adalah kerajaan yang terkuat di dunia pada waktu itu. Jadi kalau saudara berpikir, antara saudara akan berpikir, oh, seperti kita mau menghadapi Israel atau Amerika, yang punya kekuatan militer, maksudnya terkuat di dunia sekarang ini adalah Israel atau Amerika, dua ini. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu berperang. Supaya saudara bisa membandingkan. Saudara bisa bandingkan orang Israel yang tidak dilatih berperang masuk ke tanah Yeriko, berhadapan dengan pasukan Yeriko yang saat itu memiliki pasukan kekuatan militer di dunia, memiliki peralatan canggih pada waktu itu.
Yosua tentu berpikir, bagaimana bisa berperang? Bagaimana bisa mengalahkan mereka? Tuhan punya cara. Ayat 1, ayat 2. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang berada dekat. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini kota Yeriko yang sedang dijaga oleh pasukan terkuat di dunia ya, dengan peralatan canggih. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Lihat ya, Tuhan rubah orang Israel, orang-orang yang lahir rakyat biasa. Tuhan bilang, kamu jadi prajurit. Tuhan yang bilang, jadi prajurit. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa kisah mengalahkan domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam menyingsang sangkakala. Sebelum saya lanjut ya, supaya saudara ngerti ya. Ingat ya, Tuhan tidak pernah lepas dengan tabut. Itu firman Allah. Maksudnya supaya saudara paham, Tuhan itu memang mengerjakan, dia akan mengerjakan caranya. Tapi ingat, selalu alurnya tidak pernah lepas dengan tabut Allah, tidak pernah lepas dengan firman Allah. Maksudnya, selama engkau tetap dengan firman Allah, cara Tuhan akan terjadi. Ya saudara, jadi Yosua juga kan begitu. Pada waktu mau menyeberangi, ini tempat berbeda, kasus berbeda, saudara, cara juga berbeda, tapi intinya ada firman di situ. Jadi memberitahu kepada kita, selama firman itu tetap ada, selama firman itu tetap kita ikuti, cara Tuhan akan terjadi bagi kita. Amin. Nah, saya lanjut lagi ayat yang ke-5 sekarang ya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Terus. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Jadi Yosua tetap memperkenalkan baik tabut Allah, firman, dan para imam. Jemaat Tuhan, saya mau kasih sebelum saya lanjut ya. Saudara, ini bagaimana saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Memang saudara tidak boleh lepas. Memang ada poin saya akan membahas itu, tapi sedikit saya menyinggung. Saudara tidak boleh pernah lepas bagaimana saudara akan melihat kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara tidak boleh lepas dengan hamba Tuhan. Haleluya saudara. Tidak boleh. Memang seperti saya gembala sidang ini manusia. Tapi kita lihat Yosua, imam-imam juga itu manusia. Tapi dia tahu bahwa Tuhan itu percayakan firman itu ada pada mereka. Haleluya saudara. Nah itu nanti kita akan bahas. Tapi ini supaya saudara punya gambaran. Ya, jangan sampai saudara, kalau saya sudah alami kebaikan Tuhan, ya hamba Tuhan itu tinggal bahkan saudara yang perintah, saudara yang atur kalau saudara sudah kaya. Waduh, itu terlalu banyak contoh di Alkitab. Pada akhirnya Tuhan, Salomo sendiri khususnya saudara, akhirnya Tuhan buang karena merasa sudah orang paling kaya di dunia ini. Dia pikir dia tidak perlu dengan hamba Tuhan. Saya tahu kok firman, saya sudah punya firman, saya bisa baca firman sendiri, saya bisa hafal firman, saya bisa lihat dari YouTube tuh firman. Saya tidak perlu dekat dengan hamba Tuhan, tidak perlu dekat dengan gembala. Nah itu hati-hati saudara. Yosua dia tidak mau seperti itu. Sekalipun dia seorang raja, bukan raja pada waktu itu, tapi memang dia adalah pemimpin, dia bisa dibilang seorang presidennya waktu itu. Tapi dia tahu ada dua ini, firman ada pada hamba. Yosua juga tahu itu firman, tapi tetap dia tidak boleh lepas. Haleluya saudara ya. Oke, lanjut ayat ke berapa sekarang? 7 atau? 7. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Sesudah berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah menuju 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka menyingsang sangkakala, sedang tanduk Tuhan mengikuti mereka.
Ingat ya, tabut perjanjian itu ya, yang isinya firman-Nya, para imam membawa tabut Allah itu. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup terus. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua, mereka melihat kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Jadi selama 6 hari mereka kelilingi terus itu kota, kelilingi terus. Dikatakan stop 1 hari. Begitu lagi, kelilingi hari kedua, tak stop lagi. Hari ketiga terus kelilingi, stop lagi. Saudara bisa bayangkan, ini mau berperang. Tentara Yeriko lihat ini orang-orang ngapain ya? Saudara tahu tembok Yeriko itu bukan kayak tembok kota wisata, saudara. Tembok Yeriko itu dia punya lebar, mobil pun bisa ada di atas. Jadi pasukannya banyak sekali di atas. Zaman dulu kalau mereka sudah punya tembok begitu, saudara, mereka di atas, orang di bawah. Ya, orang di bawah dia cuma panas sudah mati. Apalagi ini mereka cuma datang, bawa sangkakala, nyanyi-nyanyi. Ini berperang, saudara. Ingat cara Tuhan ini. Ini cara Tuhan. Selanjutnya, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, jadi pada kelilingi dengan cara yang sama, tapi pada hari ke-7, hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi ketika hari ke-7, kelilingi selama 7 kali. Kelilingi terus baca lagi. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkata Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Terus. Tapi kamu ini jangan menjaga dirimu terhadap barang-barang yang susah untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang susah itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan kekayaan yang dilakukan. Oke, sampai situ dulu. Kita ambil ayat di atas, saudara, karena kita juga akan membahas ayat itu selanjutnya. Poinnya adalah, saudara lihat, beda dengan pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Caranya beda. Tuhan cuma bilang para imam, kamu taruh kaki, selesai. Tapi ketika mau mengalahkan, saudara, kota Yeriko yang sangat kuat itu, Tuhan cuma bilang ada para imam situ, tapi semua orang cuma kelilingi saja. Berbeda. Kelilingi saja, kelilingi, menghadapi peperangan yang luar biasa. Tapi dengan cara Tuhan. Sudah bisa bayangkan bagaimana orang cuma pada hari ke-7 mereka tiup sangkakala dengan panjang. Orang Israel di perkemahan langsung bersorak, menang semua. Kok tembok Yeriko rubuh, hancur. Mereka langsung menguasai kota Yeriko. Saudara, saya harap saudara terus, saya sengaja membaca agak panjang, supaya ngerti, supaya saudara itu melihat, membawa cara berpikir kita kepada cara berpikir Tuhan, bahwa ada cara Tuhan yang perlu kita masuk di sana, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita imani tentang cara Tuhan itu. Tidak pernah berhenti, sekalipun dengan cara berbeda-beda. Saudara, bangsa Israel mengalami kebaikan Tuhan, mendapat mengalahkan kota Yeriko yang sangat kuat pada waktu itu.
dengan cara Tuhan, bukan cara mereka. Mereka tidak punya peralatan perang yang canggih. Mereka tidak punya pasukan yang begitu terlatih, sangat hebat berperang. Tapi ada cara Tuhan dapat menolong mereka. Kadang-kadang mungkin jemaat Tuhan, kita tidak punya banyak keahlian. Saudara mungkin berkata, aduh Pak, saya tidak punya banyak modal untuk berusaha. Bagaimana menghadapi tahun 2022 ini yang tentang ekonomi? Anak-anak saya mau kuliah nanti, mau sekolah nanti, bayar segala macam. Tidak punya banyak modal. Saudara ikutin tadi. Selama orang Israel itu tetap mentaati firman Allah, tetap taati firman Allah. Saudara, orang Israel selama mereka mentaatinya, selama itu juga mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami cara Tuhan bekerja. Yang jelas sekarang adalah, saudara coba begini, mundur ke belakang hidup kita juga melihat, oh iya, saya banyak mengalami ternyata sadar kita begini, oh ada begitu banyak cara Tuhan kita alami dalam hidup kita. Tapi saya yakin saudara juga pernah mengalami cara Tuhan bekerja luar biasa pada waktu engkau ikuti jalurnya Tuhan. Tapi saudara mungkin pernah ikut keluar dari jalurnya Tuhan, keluar jalurnya Tuhan, sehingga saudara juga mau berpikir sekarang, iya, saya juga pernah juga keluar dari jalurnya Tuhan, tapi Anda tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi di awal tahun ini, kembali firman Allah datang terangin kita. Jemaat Tuhan di tempat ini mau alami kebaikan Tuhan, tapi kembali lagi ikuti jalurnya Tuhan. Amin, saudara. Karena cara Tuhan itu sangat berbeda. Dan cara Tuhan itu belum pernah berhenti. Dia tetap kerjakan kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan. Sehingga saya percaya saudara Islam Tuhan di tahun 2022 ini, nanti di akhir tahun ini, saudara juga di 2022 di akhir tahun nanti akan banyak kesaksian pribadi saudara mengalami cara-cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang penting dari awal tahun 2022 ini, saudara sudah mengambil satu sikap, satu keputusan, saya mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena di dalam kebenaran itulah cara Tuhan bekerja. Dan disitulah saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya lanjut lagi, saudara. Masih dengan cara saya terus mendobrak saudara punya. Dan saya tentunya frame-frame yang sudah kita bangun dengan cara kita sendiri. Yang saya bilang juga, saudara, cara kita sendiri itu bisa. Sebetulnya bagi kita itu, cara kita itu adalah, oh saya dulu tahun lalu menggunakan cara ini, cara saya yang saya gunakan, tapi saya berhasil. Ya bisa. Tapi cek sudah. Ya cek pada waktu itu, mungkin juga engkau betul-betul ada di dalam Tuhan, dan kau betul-betul melakukan cara itu, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi semua seizin Tuhan, Tuhan berkenan terjadi. Tapi di tahun 2022, cara yang sama kamu lakukan, bisa juga. Tapi selama kau di dalam Tuhan, bisa Tuhan lakukan juga. Tapi jangan sampai keluar atau tinggalkan kebenaran itu, saudara. Nah, coba saudara perhatikan lagi ya. Ini cara Tuhan. Saya mau kasih lihat saudara di poin ini tentang cara Tuhan. Sekali lagi dengan tujuan saudara timbul iman, bahkan sampai saudara sudah bisa menceritakan kepada diri sendiri dan orang lain. Engkau membangun imanmu, engkau akan berkata, di dalam firman Allah ada cara Tuhan, ada cara Tuhan. Dan hal itu saya timbul iman, saya juga percaya ada cara Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saya. Contoh begini lagi, saya kasih lihat lagi tentang, saya balik lagi ya, di Musa. Mundur lagi. Saya mundur lagi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana bangsa Israel ini, saudara boleh keluarkan ayatnya saja ya, dalam bilangan 11 ayat 13 dan selanjutnya. Orang Israel intinya minta daging. Jadi pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ya, ketika mereka dari padang gurun, mereka berkata, aduh dulu kita di Mesir itu budak, tapi untuk mendapat energi kekuatan kita jadi budak bekerja,
itu raja mengirimkan daging, suruh kita makan supaya kuat bekerja. Mereka tidak digaji di Mesir, jadi cuma memang jadi budak. Tapi mereka suka makan daging supaya kuat. Sekarang mereka berkata, kita di padang gurun tidak ada daging. Mau ambil daging di mana di padang gurun? Mereka berkata kepada Musa, Musa, berikan kami daging. Kalau tidak, lebih baik kami sudah balik saja di Mesir supaya kami punya daging. Musa berpikir, bagaimana caranya? Orang Israel yang begitu banyak, daging dari mana? Dia berkata, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Ini bukan hanya seluruh jemaat yang pergi kota wisata. Ini satu negara, saudara. Satu bangsa. Negara kita saja tidak mampu menanggung ketika pandemi, saudara. Tidak bisa tanggung mau kasih makan rakyat Indonesia kalau di lockdown. Tidak bisa negara tanggung. Nah, ini juga hal yang sama. Musa berpikir bagaimana caranya. Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Perhatikan. Saudara, begini. Ketika kita, saudara, berpikir dengan cara kita, dan terus berkecimpung dengan caranya kita, satu waktu saudara ada persoalan seperti Musa. Saudara tidak mau berusaha datang dengan berkata, Tuhan, engkau punya cara, Tuhan, engkau punya cara. Musa, dia berkata apa, saudara? Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Berat, saudara. Saudara kalau berusaha menjalani hidup dengan cara-cara saudara sendiri, oh, saya sudah punya modal usaha, saya sudah berjalan sendiri. Tapi kalau itu terus dipakai dalam hidupmu, saudara akan merasa berat hidup saudara seperti Salomo. Dikatakan orang terkaya di dunia dan tidak akan ada orang lagi sekaya dia. Tapi ada satu waktu dia keluar dari Tuhan. Tapi dia pernah berkata, dia tidak mengalami memiliki hidup ini. Tidak bisa menikmati. Dia hanya bisa lihat, dia stres dia. Dan dia tidak punya karunia. Dia bilang, aku lebih baik, dia berkata, lebih baiklah orang yang saudara, intinya diberikan karunia menikmati dari Tuhan. Itu Salomo. Terlalu berat bagi dia. Di mana juga dikatakan di sini bahwa Musa berkata, berat bagi saya. Tapi coba selanjutnya, ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Oh, ini hati-hati loh, saudara. Jemaat Tuhan, hati-hati. Ternyata cara-cara manusia sendiri, saudara. Ketika ada persoalan hidup yang dia bilang, dia melihat ini dengan cara saya tidak bisa. Ini orang bisa lari kemana, saudara? Bunuh diri. Ini jemaat tidak boleh di sini, saudara. Makanya saya bilang, saudara punya kerinduan, punya target, punya keinginan sesuatu. Jangan sampai, kok saya tidak bisa ya, mentok ya seperti ini. Saya bilang dari awal, firman Allah bilang dari awal kepada kita, ingat ada cara Tuhan. Amin, saudara. Yosua dibilang, jangan putus asa. Ada cara Tuhan. Musa dibilang, lebih baik kamu bunuh saja aku, katanya. Mana ayat tadi? Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh aku saja. Orang-orang Israel, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, Tuhan, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi semua yang negatif saja yang datang padanya. Karena Musa merasa caranya dia udah tidak bisa, sehingga yang muncul dia negatif semua. Ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Ya, Tuhan panggil tua-tua ya.
Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya, kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Perhatikan, ada kemah pertemuan. Kembali lagi, di situ ada tabut Allah. Jadi cara Tuhan pun tetap membawa orang itu, tetap kamu harus balik dulu. Kamu harus datang pada tabut Allah, datang di kemah itu. Tua-tuanya panggil semua, maksudnya perwakilan-perwakilan mereka dari rakyat itu. Bawa ke sini, hadap dulu kepada firman. Jadi cara Tuhan tetap balikin dulu kepada firman, balikin dulu orang itu. Selanjutnya dia bilang apa, saudara? Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikul. Selanjutnya lagi, tapi pada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Siapa yang akan berikan daging, saudara? Tuhan. Saya tidak usah baca, saudara boleh baca selanjutnya. Tinggal sedikit lagi, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan mengirimkan daging kepada mereka. Dengan cara Tuhan itu, burung-burung datang, mereka tinggal ambil. Musa terheran. Musa berkata, kalau dengan caranya Tuhan, caranya dia bilang, aku tidak sanggup Tuhan. Maka dia sempat bilang, aku mati saja. Maka dia berkata mewakili orang Israel, pada waktu kami dijadi budak, kami dapat daging, tapi sekarang kami tidak punya. Tapi Musa juga berkata, dengan cara dia sendiri, dengan cara kami manusia, kami tidak bisa. Tapi Tuhan mau kasih tahu, inilah cara Tuhan. Tuhan kirimkan mereka daging. Siapa kata bicara di sini begini, saudara? Bahwa Tuhan itu begini. Tuhan itu punya cara berbeda, saudara. Sekali lagi yang saudara harus tangkap ya. Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong setiap kita. Sehingga begini, di dalam perjalanan hidup kita di awal tahun 2022 ini, jemaat Tuhan, memang cara Tuhan berbeda ini, tetapi dia tidak pernah lepas menyuruh Musa, menyuruh Yosua, membawa orang Israel selalu menghadap imam, selalu menghadap tabut Allah, selalu menghadap firman Allah. Jadi intinya bagi kita adalah, saudara, oh, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan. Tapi bagaimana cara Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita? Firman Allah lagi kembali ingatkan kepada kita. Balik lagi kepada firman Allah. Ikutin lagi kata firman Tuhan. Haleluya, saudara. Ikuti, cintai itu firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak akan salah menuntun kita. Firman Tuhan sudah pasti benar. Yang salah kita selalu. Bukan firman yang salah, orang yang salah. Jemaat kadang-kala kita yang salah. Jadi kita tidak boleh berusaha dengan begini, saudara. Dalam arti kata, kalau saudara mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, atau mengalami cara-cara Tuhan untuk kita alami kebaikan Tuhan, jangan paksakan kita punya frame pemikiran kita sendiri. Sehingga kadang-kadang melihat, apa iya ya Tuhan, aduh, tidak masuk akal ini. Masa kok daging datang begitu saja? Ya daging, kita dapat daging ya kita kerja. Ya kerja ya dapat daging, baru kita beli. Tidak bisa dia turun dari langit. Memang begitu, saudara. Memang kita sekarang ya harus kerja. Tapi konteksnya bangsa Israel pada waktu itu di perjalanan, mereka tidak bisa kerja. Memang mereka harus berjalan. Sehingga mereka berkata bahwa dulu kami kerja di sana, kami dapat daging. Tapi Tuhan bilang sekarang kamu yang bukan kerja. Ini kerja kamu sekarang, taati, jalani firman Tuhan sampai tanah Kanaan. Ini saya berpikir sekarang bagaimana ya? Saya mau dapat daging, apakah saya diam-diam di rumah, tidak mau kerja, duduk diam, daging akan datang? Bukan itu maksudnya. Ini konteksnya sudah berbeda kalau kita di dalam kehidupan kita. Maksudnya ketika kita bekerja menjalani hidup ini, saudara, bahwa apa yang kita butuhkan? Kita mau paksakan, saudara, dengan cara kita. Tidak semua itu akan terjadi dengan cara kita. Tidak semua.
Tidak semua yang membuat kita bahagia itu dengan cara apa yang sudah ada pada kita. Tidak, saudara. Tidak. Tapi kembali Tuhan bilang, dengan caranya Tuhan. Haleluya, saudara. Dengan caranya Tuhan. Orang begini ya, saudara. Orang mengalami sukacita saja. Aduh, tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Rasa senang, rasa sukacita, rasa damai di dalam Tuhan tidak mudah. Itu hanya dengan caranya Tuhan. Hanya dengan caranya Tuhan. Baik, kembali lagi, saudara. Mari kita jemaat Tuhan. Ya, di awal tahun ini untuk beriman, ya, beriman kepada kebenaran Tuhan bahwa ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan, sehingga saudara melangkah di awal tahun ini. Saudara bersama dengan kita seluruh jemaat Tuhan, tentunya dengan suatu penuh harapan yang luar biasa. Karena kita akan berjalan bukan dengan cara kita sendiri, tetapi Tuhan akan menuntun kita untuk mengalami cara-cara Tuhan bekerja. Sehingga kita akan berkata, luar biasa, saya mengalami namanya perjalanan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Perjalanan dalam kebaikan Tuhan. Tapi beda-beda ya, saudara. Mungkin di antara saudara, aduh saya berharap begitu, seperti saya bilang kemarin, saya mengalami kebaikan Tuhan, saya sekarang naik sepeda, nanti saya dapat motor. Ya, bisa terjadi. Saya naik motor, saya nanti dapat mobil. Ya, bisa terjadi. Saya dapat saya kontrak rumah, saya bisa beli rumah. Ya, bisa terjadi. Kau berjalan dalam kebaikan Tuhan. Mungkin di antara saudara berkata, saya tidak perlu itu lagi. Ya memang, kenapa? Tidak membuat saya bahagia. Memang, semua materi tidak membuat kau bahagia. Itu kata Tuhan. Kita memang membutuhkan, tapi jangan pernah saudara menemukan berusaha bahwa ini akan membuat saya kehidupan bahagia. Terlalu banyak orang yang banyak materinya, tidur aja tidak bisa. Ini kan saudara, tidur aja susah. Begitu banyak orang berlimpah materi, tapi dia mencoba, dia sudah tidak bisa, akhirnya menggunakan narkoba supaya dia merasa tenang, supaya dia merasa dia bisa menikmati, tapi tidak bisa menikmati. Tidak bisa, selain kembali lagi mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah kau mengalami kebaikan Tuhan dalam damai sejahtera? Apakah kau mengalami kebaikan Tuhan dalam kebutuhan-kebutuhan materimu? Tetap datang kepada firman Tuhan. Tetap terus ikut Tuhan. Haleluya, saudara. Ikut Tuhan. Saya kasih lihat lagi, saudara. Markus 6 ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan bilang, kamu harus beri mereka makan. Jadi sebenarnya Tuhan mau tantang, coba caramu. Karena kan begini, ini kan mereka murid-murid. Kisahnya ketika Yesus memberitakan Injil, mengajar, itu sekitar 5.000-an orang laki-laki berkumpul. Ketika hari sudah mulai malam, saudara, murid-murid ini menyampaikan dengan caranya. Coba menawarkan cara kepada Tuhan. Ini loh Tuhan cara kami. Ini orang-orang ini caranya adalah suruh mereka pergi, beli makanan. Ini caranya. Sudah malam nih, Tuhan balik lagi jawab, ayo kamu yang kasih makan sama mereka. Kamu harus beri mereka makan. Ayo, kasih tahu caramu. Terus mereka bilang apa? Jadi haruskah kami membeli roti? Wah, seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ayo coba munculkan caramu. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Sekarang Tuhan mau kasih lihat caranya. Jadi ketika haruskah kami? Mereka tidak bisa pada akhirnya. Tidak bisa, karena 5.000 laki-laki. Hari sudah mulai malam, siapa yang bikin roti? Berapa banyak uang dibutuhkan? Jadi memang tidak bisa dengan caranya mereka. Jadi ini Tuhan perkenalkan caranya Tuhan. Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada pada kamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Terus, lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput sabut. Beda ya? Caranya murid-murid, suruh cari di mana orang jual keluar. Yesus bilang, suruh duduk.
Berarti katakan ada 50. Mereka duduklah, mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Dan apa saudara? Mengucapkan berkat. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ayat terakhir saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa itu. Oh jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu. Ini saya sengaja memunculkan terus tentang kisah-kisah ini agar supaya jemaat Tuhan sekarang ini, saudara, semua membangun iman, semua timbul iman, berkata Tuhan, Engkau punya cara Tuhan. Haleluya saudara, Engkau punya cara Tuhan. Mari datang di kaki Tuhan dan nyatakan itu kepada Tuhan. Saya juga tidak tahu jemaat Tuhan, engkau sudah punya rencana apa? Engkau mungkin sedang membutuhkan damai sejahtera. Kau mungkin sedang membutuhkan sukacita. Atau engkau sedang membutuhkan makanan. Atau membutuhkan tempat tinggal. Dan engkau sedang diperhadapkan, saya tidak tahu caranya lagi. Dan firman Tuhan datang pada kita saat ini, sedang memperkenalkan kepada kita. Ini ada cara Tuhan. Amin saudara. Bagaimana Pak cara kita masuk pada caranya Tuhan? Firman Allah bilang tadi, kembali kepada firman Allah. Haleluya saudara. Balik, datang lakukan firman Allah. Dan kau akan lihat caranya Tuhan. Saudara mengalami kebaikan Tuhan lebih banyak lagi. Ada cara Tuhan. Amin saudara. Imani ada cara Tuhan. Sehingga kita mari datang merefleksikan hidup kita. Apakah kita ini banyak kali keluar, tidak datang pada firman-Nya, sehingga tidak mengalami cara Tuhan, tidak mengalami saudara, sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita tidak alami. Coba cek lagi, jangan-jangan memang kita keluar dari firman Tuhan. Baliklah kepada firman Tuhan. Balik pada firman Tuhan. Ya, saudara yang Islam Tuhan, demikian saya menyampaikan untuk saat ini, saudara, tentang berjalan dalam kebaikan Tuhan. Dan kita akan membahas, saudara, mungkin ada sekitar 5 atau 6 tanda, saudara, bagi kita untuk berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita masih ada pada poin yang pertama. Kita membahas bahwa berjalan dalam kebaikan Tuhan itu, tanda yang pertama, saudara, bahwa atau ada sebuah indikator dalam iman kita, bahwa engkau percaya tentang cara Tuhan. Amin saudara. Engkau harus percaya tentang cara Tuhan. Makanya saudara, ketika engkau buat rencana di awal tahun, saudara harus bawa. Kalau engkau tulis atau engkau tidak tulis, tapi engkau punya kerinduan, engkau datang, Tuhan, aku percaya ada cara Tuhan. Amin. Kau bilang, Tuhan, aku percaya ada cara Tuhan untuk menggenapi ini. Aku percaya Tuhan. Kau mungkin kadang-kadang, aduh Tuhan, sudah lama saya berobat kepada dokter, saya belum sembuh. Kau datang kepada Tuhan dan kau berkata, Tuhan, aku percaya ada cara Tuhan menyembuhkan. Ketika ada orang buta berkata, dia buta tidak bisa melihat, Tuhan mengaduk ke tanah, oleskan di matanya dan dia melihat. Ada begitu banyak mungkin pergumulan bagi kita. Tapi kadang-kala pergumulan demi pergumulan kita berusaha dengan cara kita. Kita terus berusaha dengan cara kita. Semakin dalam jatuhnya, semakin dalam jatuhnya. Kenapa saudara? Karena kadang-kala kita lupa ada cara Tuhan. Karena ingat begini, tujuan kita, Tuhan membawa kita melihat cara Tuhan. Sebetulnya begini, supaya kita mengakui saudara, manusia kita ini betul-betul terbatas. Manusia kita itu beda dengan Tuhan. Amin saudara. Beda. Orang kalau dia sudah berusaha terus hanya dengan cara dia, itu berbahaya buat dia saudara.
dia justru akan semakin dalam jatuhnya. Makanya saudara, Tuhan justru dari awal tahun 2022 ini, Tuhan sudah baik bagi kita, memperkenalkan kebenarannya bagi kita. Bahkan janjinya bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini akan berjalan pada kebaikan-kebaikan Tuhan dengan caranya Tuhan. Amin saudara, dengan caranya Tuhan. Sebab itu apapun sekarang saudara sedang menjalani, saudara yang berdagang, saudara yang bekerja di kantor, saudara bekerja di tempat orang lain, atau apapun pekerjaan saudara dalam rumah tangga, saudara setiap hari bawa bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan ada caramu Tuhan. Saya cuma kerja seperti ini, karyawan biasa, gaji saya cuma sekian, saya pengen beli rumah Tuhan, nggak masuk akal Tuhan, tapi aku percaya ada cara Tuhan. Yang penting sekarang saya mau hidup benar, saya mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada cara Tuhan. Haleluya saudara, ada cara Tuhan. Yang penting Tuhan bilang kembali, yang penting kamu ikuti apa kata firman Tuhan. Dan kita akan melihat namanya kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan caranya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini poin yang pertama kita membahas saudara. Nanti kita akan lanjut pada poin yang kedua saudara. Belum bisa masuk pada poin kedua terakhir. Masih banyak saya catat di sini. Tapi nanti minggu depan saya bahas lagi ini ya. Tapi minggu depan juga akan sudah bisa, saya akan berusaha untuk masuk pada poin yang kedua. Karena saya yakin saudara, saya menyusun tentu khotbah ini bergumul dengan Tuhan dan menaruh ini poin yang pertama, sehingga saya pun bergumul kenapa ini ada di poin yang pertama, saudara. Karena setelah saya merenung-renung, oh iya, karena memang ini penting sekali untuk Tuhan membuka dengan membuka maksudnya cara pandang kita, supaya betul-betul kita itu tidak bergantung saja atau berdiri saja pada pola cara kita. Tujuan Tuhan adalah memperkenalkan terus atau menarik jemaat Tuhan, dan juga saya, khususnya pertama saya saudara, saya dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk tarik supaya mereka itu ya, mengenal tentang cara Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal tentang cara Tuhan, takutnya kita terjebak pada Tuhan bilang, apa ini saudara? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, apa itu saudara? Ya, sebenarnya awalnya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Justru bahaya. Nah, tapi makanya kita bersyukur ya, kita di awal tahun 2022 ini Tuhan telah memperkenalkan kepada kita, menawarkan kepada kita, sebagaimana Tuhan sudah melakukan kepada bangsa Israel, kepada Musa, kepada Yosua, tentang cara-cara Tuhan yang telah membuat baik Musa, baik Yosua terheran-heran bahwa betul ada caranya Tuhan, tidak selalu dengan cara kita. Demikian hal yang sama, cara-cara kita, pola-pola kita, seperti kita jalani hari-hari. Tapi ingat, tidak semua dengan cara kita, tidak semua dengan pola kita itu akan terjadi. Ada saatnya dalam hidup kita ini memang Tuhan mau engkau harus lihat cara Tuhan bekerja. Gimana caranya? Kamu harus datang pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan saya bisa sampaikan buat saudara pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita langsung berdoa, kita tunduk kepala. Haleluya. Saya percaya saudara, kebenaran firman Tuhan ini tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan hanya untuk datang menghibur, menyenangkan hati, tapi saya percaya memang Tuhan mau menyatakan ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mau menyatakan bahwa dengan cara Tuhan, bahkan termasuk tempat ibadah ini akan diperlebar. Hanya dengan cara Tuhan, hanya dengan cara Tuhan ini bisa terjadi. Begitu juga dalam pribadi saudara, hanya dengan cara Tuhan itu bisa terjadi pemulihan dalam hidup.
kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman yang sudah Engkau bekali kepada kami jemaat-Mu di tempat ini di awal tahun ini. Bahwa telah Engkau sampaikan kepada kami bahwa ada cara-Mu Tuhan yang akan membuat kami berhasil, yang akan membuat kami beruntung, yang akan membuat kami terheran-heran ya Tuhan. Tahun 2022 ini, semua kami jemaat Tuhan di tempat ini akan mengalami namanya kebaikan-kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terjadi dalam pribadi kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam pekerjaan kami, terjadi dalam cita-cita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah cara-Mu Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang akan terjadi bagi kami. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Kristus. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada segenap pelayan bertugas, WL Singers, pemain musik, multimedia, serta protokol kesehatan. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 128-145-5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yance Manorek. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk didoakan setelah ibadah. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Doa pagi bersama di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Saya cuma mau jelaskan sedikit ya. Tadi soalnya cuma dibaca. Besok itu kita puasa, sebagaimana sudah bilang kemarin, puasanya saudara boleh pilih. Begitu maksudnya, boleh pilih ya. Jadi puasa 3 hari itu, saudara bisa pilih puasa Adam, puasa Daniel, puasa Esther, apalagi puasa Daud, ya. Saudara boleh pilih. Yang penting begini, kita berpuasa. Kesatuan hati kita jemaat Tuhan, saudara ambil, saudara silakan pilih puasa apa saja, dan nanti akan di-share lagi tentang pokok-pokok doanya yang perlu kita doakan, ya. Seperti lalu kita doakan, dan termasuk di saudara pokok doa pribadi, ya di awal tahun ini juga, khususnya apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara melalui doa puasa ini sampaikan kepada Tuhan, ya. Jadi itu, jadi kita puasa. Nanti malam selesai makan, sebelum tidur udah mulai doa puasa. Tuhan, saya sudah mau puasa Tuhan. Nanti selesai di hari Rabu. Hari Rabu itu ya sudah jam 3 ya sudah mulai buka. Ya jam 3. Yang lalu Pak Agin jam 5 sudah tidak kuat katanya ya. Makanya saya mundurin deh Pak Agin ya. Tapi puji Tuhan yang lalu banyak yang puasa ya, ya. Nah jam 3 lah, jam 3. Ini lumayan makinnya, tapi jangan tawar ke jam 2 lagi ya. Jam 3 ya. Jam 3 saudara sudah bisa. Itu hari Rabu ya, jadi Senin, Selasa, Rabu. Ya saudara mau puasa apa, saudara bisa pilih. Ya, jenis puasanya saudara bisa pilih, dan alasan-alasan berpuasa karena ini gereja. Hal yang pertama ya itu ya, nanti disampaikan di pokok-pokok doa. Karena di dalam gereja ini ada alasan-alasan kita berpuasa. Tapi dalam momen puasa secara umum ini ada juga kita masukkan di situ tentang doa pribadi, maksudnya alasan hidup saudara juga tentang kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang pertama ya saudara. Saya tambahkan juga yang kedua, saya lihat tadi dalam pengumuman tadi mengenai minggu depan itu kita jadi jelaskan ya. Jadi kita sudah mulai start itu ibadah 3 kali. Jadi ibadah 3 kali, jam 7 pagi, baru jam 9 pagi. Ya, jadi 1,5 jam kita ibadahnya. Ya, jadi jam
Nanti kalau sudah lihat pelayan yang pertama itu, kalau sudah datang, oh mereka pada makan ya, memang mereka tidak dikasih pulang langsung karena dari rumah tidak sarapan. Jadi ada tim sudah siapkan mereka kasih makan mie, ya mereka beli. Nanti satu waktu juga Pak Joy bikinkan mereka mie ya Pak, sama polisi ya. Jadi lihat aja tugas-tugas beberapa orang bikinkan mereka mie. Dan nanti lain kali juga jemaat begitu ya, bilang jangan ambil terus di uang kas. Saudara juga ikut ambil bagian bagi orang-orang yang melayani, kasih mereka makan. Ya, jadi kalau saudara tergerak, saudara sudah tahu kan setiap minggu ada jam ibadah jam 7 ya, para pelayan tidak boleh pulang. Mereka bertugas lagi ibadah kedua, bertugas lagi di ibadah ketiga. Tapi karena ini sisi waktunya jaraknya pendek, mereka mesti sarapan dulu. Nah di jam 9 itu, sebelum jam 9 ibadah mereka harus sarapan dulu. Nah jemaat yang lain kali berpikir, oh ya saya yang siapin sarapan nih. Nah gitu ya, saudara siapkan ya, tapi jangan telat sarapannya. Nah, dan makanannya juga mesti tanya sama koordinator apa yang ini, karena mereka sudah pikirkan jangan yang berat-berat, yang lama dimakan tidak boleh juga, karena waktunya pendek sekali. Ya intinya itu ya, 3 kali ibadah, jam 7, jam berapa lagi? Jam 9 dan jam 5. Jam 5 itu tetap masih dijalankan juga kita ibadah onsite dan ada ibadah online ya. Oke, nanti berikut ya, hanya belum di minggu depan, tapi berikut kita akan lihat bagaimana caranya, karena sudah berencanakan, sudah dipikirkan oleh tim sekolah minggu. Jadi ibadah jam 9 itu akan disertai juga sekolah minggu. Ya, disertai sekolah minggu. Nanti kita akan lihat, tapi belum minggu depan ya. Belum minggu depan. Nanti mereka coba atur dulu. Makanya kita bergumul secepatnya dengan doa puasa kita secepatnya terbeli tempat di sebelah ya. Tempat sebelah supaya sekolah minggu juga sudah agak bebas kita beribadah. Oke, itu saja saya bisa sampaikan buat saudara. Dan besok mulai nanti malam selesai makan malam kita puasa ya saudara. Kita puasa sampai hari Rabu jam 3 ya, jam 3. Silakan pilih jenis puasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ya, saya juga selesai tanggal 25, 26 saya udah puasa 3 hari. Ya, balik ya. Ya, 26 saya puasa 3 hari. 27. Ya, puasa. Oh, ya, selesai ini. Saudara, setelah turun di luar, saudara yang belum dapat ayat kemarin, saudara ambil. Tapi yang sudah dapat jangan ambil lagi ya. Hanya satu saja, jangan sampai untuk ayat kemarin saya cabut, agak menegur saya Pak. Jangan ganti ya saudara. Udah, puji Tuhan, semua dari Tuhan bagi kita pasti yang terbaik. Ya, oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami ya Bapa di sorga untuk ibadah kami bersama jemaat-Mu di hari kedua di tahun baru 2022 ini. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tema yang Kau berikan bagi kami adalah sebuah janji-Mu bagi kami. Buat jemaat Tuhan di tempat ini, kami semua akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2022 ini, lebih lagi dibanding tahun 2021. Sebab itu Roh Kudus, kami berdoa kepadamu, tumbuhkan semua iman percaya kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, hamba berdoa setiap pergumulan-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, hamba taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena percayalah ada cara Tuhan untuk menggenapi, untuk memberkati semua pergumulan kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Demikian kami juga berdoa bersama jemaat-Mu Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Taruh hikmat-Mu, taruh cara-cara-Mu melalui para pemerintah kami, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas dalam negara ini juga dengan cara-caranya Tuhan. Sehingga kami sebagai rakyat, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui cara-cara-Mu yang Kau kerjakan dalam pemerintahan Indonesia ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Sebentar ya Tuhan kami akan pulang. Bungkus kami semua dengan darah-Mu ya Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kembali kami jemaat-Mu akan melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bekerja dalam pengurapan-pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat semua berhasil dengan cara Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga Engkau pertemukan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang di tempat ini. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tutup ibadah kami dan kami terima berkat daripada. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan di rumah juga angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus turun memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.